Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang Maha Pengasih, karena Engkau telah memelihara hidup kami. Tuhan mengasihi dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti akan firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mempedomani firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP. Tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 13, beginilah firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tema renungan kita adalah kesetiaan berbuah keselamatan. Sahabat renungan malam Salom, nas renungan kita adalah bagian dari pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pengajaran itu disampaikan dalam bentuk nubuatan, di mana Yesus mengatakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang mungkin saja menjadi pengalaman orang yang percaya kepada Yesus di masa kini. Bukan hanya dialami orang percaya di abad yang pertama, tetapi juga mungkin akan dialami orang percaya di masa kini, bahkan di sepanjang zaman, yaitu sikap kebencian, sikap penolakan, dan permusuhan dari orang-orang yang membenci Yesus Kristus. Berawal dari ketika salah seorang murid mengatakan kepada Yesus tentang kekagumannya melihat kokohnya dan megahnya bangunan bait Allah. Tetapi Yesus mengatakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, bahwa bait Allah itu akan dihancurkan oleh musuh yang datang menyerang kota Yerusalem. Ketika Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya lebih lanjut, kapankah peristiwa kehancuran bait Allah itu akan terjadi? Yesus tidak mengatakan masanya yang tertentu, tetapi dalam percakapan itu Yesus justru menjelaskan rangkaian peristiwa kesukaran, penganiayaan, dan penyesatan yang akan terjadi, yang akan dialami jemaat Tuhan di dunia ini menjelang akhir zaman. Maka hal yang pertama diingatkan Yesus, bahwa dalam masa-masa kesukaran, penganiayaan, di mana orang-orang akan mencari sosok penyelamat, dan dalam keadaan demikian akan tampil penyesat-penyesat yang mengaku-ngaku sebagai Mesias atau penyelamat. Mereka akan menyesatkan banyak orang, yaitu mereka yang tidak teguh imannya. Karena itu Yesus mengingatkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tentang kehancuran bait Allah itu telah digenapi pada tahun 70 Masehi, ketika Jenderal Titus dari Roma datang menyerang dan menghancurkan kota Yerusalem. Karena umat Tuhan di Yerusalem telah menyimpang dari firman Tuhan dan tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Sahabat renungan malam Salom, dalam nas renungan ini Yesus mengatakan bahwa akan bangkit orang-orang yang menyatakan sikap kebencian, permusuhan terhadap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Sikap kebencian dan permusuhan itu
mungkin saja datang dari kalangan pemimpin-pemimpin yang membenci Yesus Kristus. Pemimpin itu adalah pemimpin agama. Mereka akan membenci dan memusuhi jika ada dari anggota atau warganya yang mempercayai Yesus Kristus. Sikap kebencian juga bisa datang dari dalam keluarga. Bila mana keluarga itu masih belum mempercayai Yesus Kristus, maka mereka akan membenci anggota keluarga yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat atau telah mempercayai Yesus Kristus. Meski orang yang percaya kepada Yesus itu berperilaku baik, berperilaku terpuji, benar, jujur, kasih, dan damai kepada orang di sekitarnya, namun sikap kebencian dan permusuhan mungkin saja akan dialaminya dari orang-orang di sekitarnya ketika orang di sekitarnya itu menentang Yesus Kristus. Yesus telah mengatakan tentang hal itu. Yesus berkata, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 dan ayat 19. Sahabat Renungan Malam Salom, Injil Yesus yang kita hidupi atau yang kita imani adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita telah hidup di dalam Injil Yesus Kristus, maka kita mewarisi keselamatan di dalam pengorbanan dan kemenangan Yesus Kristus. Jika kita mengalami sikap kebencian dan permusuhan dari orang-orang yang menentang Yesus Kristus, janganlah kita kecewa terhadap Yesus. Janganlah kita menyangkal Yesus, tetapi kita harus setia mempercayai, setia mengikut Yesus, sebab kita mempertahankan jaminan keselamatan atau jaminan hidup kekal bagi kita. Kita harus mengingat pengajaran Rasul Petrus yang mengatakan bahwa pencobaan dan kesukaran berat yang kita hadapi karena kesetiaan iman kita kepada Yesus Kristus itu merupakan ujian untuk memurnikan iman kita, seperti halnya memurnikan emas di dalam api. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-7. Sahabat Renungan Malam Salom, kita harus membangun persekutuan kita yang teguh kepada Yesus Kristus, agar kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup kita, yang meneguhkan iman kita, sehingga kita dapat tabah dan menang dalam menghadapi kesukaran dan pencobaan, agar kita dapat bertekun melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam firman atau Injilnya, bahwa kita harus senantiasa berbuat kasih dan kebaikan, kebenaran dan kedamaian bagi semua orang. Kita harus mengalahkan kuasa kebencian dan kuasa kejahatan dengan senantiasa melakukan kasih dan kebaikan bagi semua orang. Kekuatan kasih itu senantiasa nyata dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jika kesukaran dan penderitaan kita alami, tentulah Tuhan Yesus akan berkarya untuk menolong kita. Oleh karena itu, hendaklah kita setia beriman kepada Yesus, dan kesetiaan itu pastilah berbuah keselamatan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini.
Marilah kita berdoa. Kembali kami berterima kasih kepadamu Allah Bapa. Kami telah mendengar firman Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kami firman pada malam hari ini. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Kami harus setia beriman dan menaati perintah Yesus, Juru Selamat kami. Kesetiaan pasti berbuah keselamatan. Kuatkanlah kami dan nyatakanlah kuasa Roh Kudus yang meneguhkan iman kami, agar kami setia mengikut Yesus, Juru Selamat kami. Ya Allah Bapa, terangilah hati orang yang masih membenci Yesus Kristus, agar mereka mengenal keselamatan di dalam Yesus, sehingga mereka percaya kepada Yesus dan mereka beroleh keselamatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Teguhkan iman mereka berpengharapan kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya dan sehat dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan dan kemenangan bagi yang berduka. Engkau melepaskan orang-orang yang kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan persiapkan kami untuk bekerja dengan tekun, dan berkatilah kami agar berhasil dalam pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan sekolah mereka untuk berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.